Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Semoga kita semua dalam nikmat Allah. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada iman dan Islam sehingga kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Oke. Sudah beberapa materi ya yang alhamdulillah sudah saya bagi, dan itu semua adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya kan, walaupun secara langsung ataupun tidak langsung ya, maksud saya via telepon ya, ada juga ada yang langsung ya. Nah kebetulan ya qadarullah ya, mohon maaf ya, jangan biasanya kita mengatakan kebetulan karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya, tapi katakanlah qadarullah dengan seizin Allah ya. Untuk yang poin saat ini yang ingin saya sampaikan adalah rentenir yang berkedok pegadaian. Di sini agak rumit ya, agak rumit. Kenapa rumit? Jadi katakanlah kita sebut saja namanya Mbak 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 Susi ya, biar mudah ya, Mbak Susi. Mbak Susi ini karena keadaan ekonomi yang sedang ini ya, sedang defisit, akhirnya meminjam uang kepada rentenir. Nah, minjam uang ini yang pertama adalah dengan menjaminkan sepeda motor. Karena uangnya kurang, akhirnya minjam lagi dengan menjaminkan sepeda motor lagi sampai berjumlah 3 unit sepeda motor. Oke ya, jadi Mbak Susi minjam uang 3 kali dan setiap peminjaman menjaminkan 3 motornya. Ini faktanya ya. Kemudian si rentenir ini apa ya saya bilang, dia licik ya. Jadi motor yang digunakan sebagai jaminan ini tidak diambil oleh rentenir, tapi tetap digunakan oleh Mbak Susi ini bersama dengan saudaranya. Dengan syarat tiap hari harus membayar sekian ribu. Anggap aja 10.000 ya, sehari itu 5.000 lah. Ya, sehari bayar 5.000, itu belum termasuk dari angsurannya pinjaman tadi, coba. Subhanallah ya. Ingat baik-baik ya, dalam kaidah syariat ya, barang yang digadaikan itu tidak boleh digunakan dan diambil, apalagi diambil manfaatnya. Itu jelas ribanya. Ya. Sudah meminjamkan hutang itu dengan riba, ini barang yang digadaikan diambil manfaatnya. Dan si rentenir ini, waktu itu saya tanya ya, Mas, ini sebenarnya ini motor ini ada di mana posisinya? Motor ada dibawa masing-masing, saya nggak bawa. Katanya seperti itu. Loh, terus? Iya, tapi mereka juga menyewa dari saya. Loh, menyewa gimana? Saya sempat bingung waktu itu. Motornya milik si peminjam, ya miliknya Mbak Susi dan keluarganya, tapi Mbak Susi ini justru menyewa dari rentenir ini. Jadi rumit di situ ya akadnya ya. Intinya adalah si rentenir ini berusaha mengambil keuntungan sebanyak-banyak dari kebodohan Mbak Susi dan keluarganya ini. Saya bilang bodoh kenapa? Karena mau dimanfaatkan. Ya. Dan bodoh itu bukan berarti mereka bodoh apa ya, tapi karena memang belum tahu, saya bilang. Belum tahu. Ya, itulah perlunya kita untuk interaksi dengan media, interaksi di sosial ya. Interaksi dengan banyak ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Nah, di sini kemudian saya tanya lagi ke rentenir tadi itu. Loh, kemudian yang harian itu termasuk angsuran bukan? Bukan, kata dia. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Bukan termasuk angsuran, tapi mereka menyewa. Berarti angsuran sendiri, menyewa sendiri. Iya. Wah, itu aturan dari mana, Mas? Saya tanya gitu. Loh, kok aturan dari mana? Loh, kan kita sudah sepakat, kata dia. Kita sudah sepakat bahwa motor tidak dibawa, tapi digunakan dengan syarat mereka sepakat. Berarti Mbak Susi sepakat dengan trend seperti itu? Iya. Mas, mohon maaf. Sekarang Mas melakukan kesepakatan seperti itu, ada izinnya enggak? Saya bilang gitu. Dan mereka gak ada kok bilang. Si rentenir itu berdalih bahwa mereka itu menggadaikan motornya. Loh, Anda sebagai pegadaian, saya bilang gitu. Iya. Pegadaian di mana, Mas? Saya itu. Namanya apa coba? Nah, saya cari kan ada aturan PJK 35 itu ya 2016 itu tentang pegadaian bahwa harus ada berdasar hukum memiliki memiliki hukum HAM ya. Itu situ ada bahwa pegadaian ini sebagainya rinci di situ. Mas pegadaian apa namanya saya itu? Oh ada pokoknya.
Oke, kalau emang Mas Pegadaian coba lihat, saya pengen lihat bukti dari kesepakatan yang sudah terjadi. Oh ada sama saya gitu, dipegang di sini. Iya, saya mau lihat. Kalau emang ada sama Masnya, saya mau lihat, saya bilang gitu. Loh kenapa emang apa anda, haknya anda? Loh, hanya saya itu terus terang ke sini, ya kan? Terus terang saya sini, saya tuh pengen tahu, ya kan? Karena Mbak ini terlilit uang dan mau pinjam ke saya. Saya tanya, utang sama siapa? Sama ini. Akhirnya saya pengen tahu dong, utang sama siapa dan bagaimana cara akadnya. Emang salah, ya itu. Kalau emang ada betul dari Pegadaian, tentunya nggak akan seperti ini, nggak akan ribet, nggak akan apa ngeyel ya, nggak akan berdalih macam-macam, aduh. Akhirnya dibuka lah itu apa selembar kwitansi ya. Selembar kwitansi itu tidak ada cap Pegadaian, tidak apa-apa, cuma nama ini, terus kemudian bermaterai menyerahkan uang ini dan sebagainya. Itu pun cuma satu lembar. Salinan yang kecil dari kwitansi itu tidak diberikan ke Mbak Susi tadi, ya kan? Dan saudaranya juga ada yang nggak setuju dengan motor tadi itu, nggak ada urusan. Terus saya tanya, Mbak Susi, asuransinya udah sampai mana? Udah lunas katanya, udah lunas ya. Kata retanya, belum. Loh, kenapa belum? Dan mereka belum memberikan pokoknya secara utuh. Maksudnya, ya kalau memang pinjamnya 2,5 juta, ya harusnya 2,5 juta. Sebentar, saya terus terang saya waktu itu bingung. Loh, Anda minta pembayaran pokok utuh, tapi Anda juga mengambil nilai manfaat dengan menyewakan motor. Yang motor itu bukan haknya Anda. Mas, saya sampaikan ya. Barang yang dijaminkan itu bukan berarti milik Anda. Kenapa Anda serta-merta seenaknya mengaku punya motor dan seperti itu? Oh, dia marah ya. Kebetulan waktu itu dia mengajak, ada temannya satu lagi ya. Anggap aja bodyguard lah ya. Centeng lah istilahnya, bodoh yang gede gitu. Wah, ini pasti saya kalau adu jotos kalah sama Mas itu. Akhirnya yang centengnya itu berkata, Pak, bayar hutangnya Pak, jangan seperti itu Pak. Saya tanya, Masnya apa konangannya ini? Kalau ikut-ikut nagih. Loh, saya temannya. Nah, ada nggak surat kuasanya? Saya bilang gitu. Ada nggak surat kuasanya? Diam dia. Kalau nggak ada surat kuasanya, diam. Loh, dia balik lagi tanya, ada surat kuasanya tidak? Loh, saya tidak perlu surat kuasa. Saya masih saudara sama dia. Ya. Dalam Islam boleh ya berbohong. Artinya berbohong apa? Saya saudara semuslim. Saya tidak mengatakan saudara kandung di situ. Saya saudaranya, saya gitukan aja. Terus gimana ini gitu? Nah, akhirnya saya tegaskan. Anda sekarang mana? Kalau memang Pegadaian, ya kan? Anda memang betul Pegadaian, karena bukti kwitansi itu saya bilang itu bukan bukti yang sah, ya kan? Akhirnya dia marah, lantas dia mengatakan bahwa Pegadaian ini milik anggota. Nah, ini nih mulai seru di sini. Ya. Dia mengatakan Pegadaian ini adalah milik anggota. Wah, saya langsung gini, oh anggota? Anggota apa? Dia bilang waktu itu, mohon maaf ya, salah satu korp TNI lah pokoknya ya. Oh ini saya anggota pasukan elit ini TNI gitu ya. Oh gitu. Akhirnya saya buka HP saya browsing di Google ya kan. Saya buka undang-undang tentang TNI ya. Saya tunjukkan ke dia, Mas, TNI itu nggak boleh bisnis Mas. Ya bisnis apalagi bisnis simpan pinjam seperti nggak boleh Mas. Kalau bisnis kelitian warung-warung kecil apa itu sembako gitu boleh itu kan. Tapi kalau udah yang berbadan usaha, ada ini sebagainya, itu tidak boleh. Saya bilang gitu aja kan. Bingung dia. Oh sama, Anda kalau macam-macam saya telepon teman saya. Gitu dia, ngancam. Telepon teman Mas yang mana? Ini yang punya Pegadaian. Ya telepon sekarang. Oh, saya telepon nih? Ya telepon. Saya bilang gitu. Wah, dia ngambil HP-nya. Saya telepon nih? Iya telepon, saya tungguin. Saya bilang gitu. Oh, berkelit aja dia. Udah telepon sekarang, mau ketemuan. Iya, silakan, saya pengen tahu. Saya bilang gitu. Saya pengen tahu, apa dia beneran anggota apa enggak. Saya mau cek KTA-nya, saya bilang gitu. Diam langsung dia. Nah, itu luar biasa ya, itu kita negosiasi itu ada sekitar 2 jam ya, 2 jam itu ya. Sampai yang centengnya itu beli bodyguard itu saya tanya, Mas ada keluarga? Udah Pak, berapa putranya? 1 apa 2? 1. Oh Mas, berapa usianya? 4 tahun, 4 tahun. Mohon maaf nih Mas, kalau dengan cara seperti ini kira-kira berkah nggak buat keluarganya Mas? Saya bilang gitu. Anda datang, nggak tahu permasalahannya, membenarkan orang yang salah, yang nggak punya dasar hukumnya, nggak punya kewenangan isinya. Tak bilang loh ya, masa bisa termasuk turut serta dalam tindakan pidana, saya gitu kan. Anda termasuk turut serta dalam tindakan pidana yang dia lakukan. Diam dia.
dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Saya terus terang waktu itu sempat takut juga, sempat apa dagdikduk ya, itu kan. Tapi saya baca selawat terus ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri, ya Allah semoga Engkau mudahkan lisanku ya Allah untuk berkata dan mengatakan yang hak. Itu. Alhamdulillah Allah izinkan. Si centengnya diem. Dia keluar ngerokokan aja. Tinggal masnya aja yang rekan-rekan itu. Ya. Dari sini, dari cerita ini yang ingin saya sampaikan. Ya kan? Kedok apapun itu, dalam hal ini kedok pegadaian ya. Itu kan. Tetap memiliki izin usaha. Tetap memiliki kewenangan hukum di situ jelas ya, berbadan hukum jelas. Kemudian bukti itu bukti apa namanya? Perikatan, kesepakatan itu dibuat 2 rangkap. Bermaterai dan disaksikan oleh lebih dari 2 pihak. Gak hanya selembar secara kwitansi situ aja ya. Ya. Tidak seperti itu. Apalagi dia membawa nama-nama institusi TNI saya waktu itu ya. TNI ini kebetulan qadarullah yang waktu saya nego itu TNI ya. Ternyata bohong dia. Dia tidak ada hubungan apapun dengan seseorang yang katakannya yang menurut dia itu anggota TNI. Karena apa? Saya tunggu pengen ketemu juga nggak ada responnya. Kenapa? Itu tidak betul seperti itu. Jadi nggak usah takut. Bagaimana akhirnya, endingnya ya waktu itu ya? Ya alhamdulillah dengan seizin Allah ya. Saya, Mbak Susi dan teman-teman diberikan keselamatan dalam menghadapi dia, diberikan kekuatan, alhamdulillah. Terus kemudian motor tidak diambil sama dia, cicilan juga sudah tidak teruskan, stop cicilan. Karena waktu itu saya hitung juga per hari sekian, utangnya sekian, udah berjalan sekian bulan. Pokok masa belum lunas sama sekali. Lagi saya hitung aja di situ. Nih udah lunas. Ini sudah terbayarkan oleh angsurannya Mbak Susi. Jadi yang punya saudaranya motor itu lepaskan, nggak ada urusannya, nggak ada urusan lagi. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai pegadaian. Ya, jadi rentenir pegadaian ini ya memang kalau kehidupan masyarakat di kampung ya, mohon maaf ya, di kampung ya, mungkin kalau udah dengar ini uangnya pegadaian dan sebagainya, itu udah takutnya minta ampun. Khawatir apa? Khawatir ada disita, khawatir ada apa dan sebagainya. Tidak. Ini negara hukum. Kalau memang ingin berlaku seperti kewenangan dalam hukum, ya lakukan secara administratif juga. Gak hanya omongan, oh saya dari pegadaian, tapi secara administratif tidak ada. Ya, jadi kunci menghadapi rentenir yang berkedok pegadaian seperti itu. Ya, mau pegadaian atau koperasi yang pada materi sebelumnya. Ya, sama seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Semoga kita semua dijauhkan daripada manusia terlaknat oleh riba. Sehingga kita tidak akan terlibat dalam ribawi juga. Ya. Semoga kita semua dikuatkan ya, fisik dan mental kita ya, sehingga kita bisa beribadah lebih baik. Dan tentunya dengan beribadah lebih baik, kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang thayyib, yang baik dan halal. Baik, sementara cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan selagi saya ingatkan ya, karena saya pernah bersinggungan langsung di lapangan ya kan. Tidak perlu takut berlebihan. Takut hanyalah kepada Allah semata, tidak ada yang lain. Ya, resiko pasti ada resiko. Ya kan? Seperti pada video sebelumnya, ya kan? Tentunya akan ada tindakan kekerasan dan sebagainya. Siapkan HP, rekam. Ya. Karena tindakan apapun itu tidak boleh ya dengan sengaja melawan hukum, melakukan kekerasan, penganiayaan dan sebagainya karena hanya dasar hutang piutang, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Ya, hutang piutang ranahnya perdata. Oke, sementara cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan dicantumkan dalam kolom komentar. Insya Allah, apabila saya mampu akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan pengalaman saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.